Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Adila Kurnia Putri. Di video kali ini aku akan bahas tentang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. By the way, maaf banget nih, beberapa hari ini aku nggak pakai video karena literally lagi mager teman-teman. Jadi gini aja, yang penting ilmunya aja ya teman-teman ya. Besok next kalau aku udah nggak mager, aku bakalan bikin pakai video deh. Oke, kita belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini itu masuk ke dalam pilar negara ya teman-teman, pilar negara. Masih ingat nggak pilar negara itu ada apa aja? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada NKRI, kedua ada Bhinneka Tunggal Ika, terus yang 2 lainnya ada. Yang ketiga ada apa teman-teman? Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga yang keempat ada Pancasila. Oke teman-teman, ini pulau negara mana nih teman-teman? Pasti teman-teman tahu semua ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita tercinta. Indonesia itu punya 17.000 lebih pulau teman-teman, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Miangas itu ada di Sulawesi Utara ya teman-teman, berbatasan langsung dengan negara Filipina. Istilah NKRI itu muncul di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 teman-teman, yang bunyinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1. Ini diinget-inget ya teman-teman, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di manakah istilah NKRI itu muncul, itu di sini ya, UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Oke teman-teman ya. Kemudian unsur negara teman-teman. Jadi negara itu bisa dikatakan negara yang sah itu ketika negara itu punya apa aja. Yang pertama ada rakyat. Negara itu harus punya rakyat ya teman-teman. Kalau nggak punya rakyat, bayangin aja masa suatu wilayah terus kosong gitu. Ini nggak bisa disebut dengan negara ya teman-teman. Negara itu harus mempunyai rakyat. Negara juga harus mempunyai wilayah. Bayangin kalau negara nggak punya wilayah, cuman isi penduduk doang, ini penduduknya ditaruh di mana ya teman-teman? Nggak bisa ngontrak di negara tetangga juga ya. Jadi harus mempunyai wilayah. Yang pertama penduduk ya tadi ya. Sorry nih, tulisannya jelek banget. Sambil tiduran nih teman-teman. Penduduk. Atau rakyat. Terus ini ada wilayah. Terus yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah itu berarti yang mengatur teman-teman, yang mengatur dan yang membuat hukum, membuat peraturan. Jadi dalam suatu negara itu tentang rakyat, tentang wilayah itu harus diatur oleh sebuah organisasi. Nah, organisasi itu yang disebut dengan pemerintah atau pemerintahan. Nah, pemerintahan yang baik itu ketika rakyat mendoakan pemerintahnya, percaya dengan pemerintahnya, dan pemerintahan tersebut juga memberikan kepercayaan bagi rakyatnya, menjadi pemerintahan yang adil ya teman-teman ya. Nah, 3 unsur ini teman-teman disebut dengan unsur mutlak atau unsur de facto teman-teman. De facto. Unsur mutlak nggak boleh ada yang diilangin teman-teman. Jadi suatu negara harus ada rakyat, harus ada wilayah, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat itu artinya pemerintahan yang merdeka ya teman-teman ya. Terus ada juga unsur
pendukungnya teman-teman, unsur pendukung atau unsur de jure, biasanya disebut dengan de jure. De jure. Ini pengakuan dari negara lain teman-teman, pengakuan. Kenapa sih diperlukan pengakuan? Pengakuan dari negara lain ini diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam hubungan internasional teman-teman, dan untuk mencegah terjadinya kudeta maupun ancaman dari negara lain ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, mumpung ingat ini, kita kembali dulu ke NKRI ya teman-teman. Jadi NKRI, Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Ini ada kata kesatuan dan juga ada kata republik. Kalau kesatuan berarti artinya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, tetapi terhimpun dalam satu negara, yaitu Indonesia. Nah, itu namanya negara kesatuan. Terus juga republik. Republik ini apa? Bentuk pemerintahannya, teman-teman. Bentuk pemerintahan republik itu berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, teman-teman. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat ya, teman-teman ya. Misalnya pemilihan presiden dilakukan dengan cara demokrasi, pemilihan umum, rakyat ikut andil dalam pemilu, terus juga negaranya demokrasi, gitu ya teman-teman ya. Terus tujuan negara ada apa aja? Tujuan negara itu dibentuk. Tujuan negara dibagi menjadi dua teman-teman. Ada tujuan esensial dan tujuan fakultatif. Tujuan esensial itu berarti mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Kalau tujuan fakultatif menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum. Nah, ini untuk mensejahterakan rakyatnya teman-teman. Jadi tujuan negara itu untuk mensejahterakan rakyat yang ada di dalamnya teman-teman. Itulah kenapa tadi diperlukan pemerintahan yang berdaulat, yang merdeka teman-teman, biar pemerintahan itu bisa bebas mengatur rakyat tanpa campur tangan dari negara lain, tanpa jajahan dari negara lain. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan rakyat, teman-teman. Terus pembukaan UUD 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini kesejahteraan lagi ya. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa ya teman-teman. Nomor 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI itu berarti ada 4 teman-teman. Ini melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berarti ini kalau ada negara-negara yang konflik, Indonesia harus memperjuangkan ketertiban di negara tersebut ya teman-teman ya. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika. Ini kalau diartiin satu-satu, Bhinneka itu artinya beragam teman-teman. Beragam. Tunggal itu satu, dan Ika itu teman-teman. Jadi kalau digabungin, beragam itu satu. Ibaratnya nih, kita punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya hidung, punya mata, tapi kita bekerja dalam satu komando ya teman-teman. Nih, misalnya ini kepala, ini tubuh, ini kaki, ini tangan, tapi kita bekerjanya dalam satu komando. Kita terletak dalam satu organ tubuh manusia. Begitu juga dengan Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun terdiri dari berbagai macam pulau, dengan berbagai kebudayaan, tetapi Indonesia adalah satu organ, satu negara, yaitu NKRI. Nah, tujuan dari
Bhinneka Tunggal Ika ini untuk memersatukan perbedaan-perbedaan tersebut, teman-teman. Jadi semboyan berbeda tetapi tetap satu jua itu untuk mempersatukan yang berbeda-beda itu, teman-teman. Misalnya ada di Jawa itu ada suku Jawa, terus di Jawa Barat ada suku Sunda, di Jakarta ada Betawi, terus di mana lagi ada suku Dayak, dan lain-lain ya teman-teman. Tujuannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut, teman-teman. Jadi rakyat Indonesia nggak seharusnya memandang seseorang itu dari suku atau ras atau agama, tetapi yang dipandang hanyalah satu, kita Indonesia, kita warga Indonesia. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke latihan soal teman-teman. Nomor 1, keberagaman di Indonesia adalah hal yang wajar karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Tuhan menjadikan Indonesia kaya akan budaya sebagai perekat persatuan. Akan tetapi, dalam suatu negara yang beraneka ragam ini, pasti ada konflik di dalamnya. Apabila di daerah kita muncul konflik, maka bagaimana cara kita menyelesaikan konflik tersebut? Nah, sekedar tips ya teman-teman, kalau ada soal yang panjang, itu cukup dibaca 1 atau 2 kalimat terakhir aja nih teman-teman. Misalnya ini aja bisa dibaca kalimat terakhir doang. Akan tetapi dalam suatu negara yang beraneka ragam budaya, ini pasti ada konflik di dalamnya. Apabila di daerah kita muncul konflik, maka bagaimana cara kita menyelesaikan konflik tersebut? Ini udah ketahuan ya, suruh ngapain ya kita ya? Suruh mencari solusi atas konflik yang apabila terjadi di daerah kita. Nih ya. Caranya gimana nih? Yang A, melihat siapa yang bersalah dan mengadili seadil-adilnya. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena ada kata mengadili seadil-adilnya. Ini bukan tugas kita, tapi ini tugasnya kalau ada tindak pidana. Tugasnya polisi ya berarti ya. Polisi. Terus mencari akar permasalahan dan melihat siapa yang bersalah, kemudian menghadirkan mediator dan mencari jalan tengah. Ini kalau menurut saya kurang tepat, karena dalam penyelesaian konflik itu jangan melihat siapa yang bersalah teman-teman. Ini jangan pernah lihat siapa yang bersalah, tapi cukup dilihat akar permasalahannya aja, kemudian mencari jalan tengah. Kalau kita melihat siapa yang salah, nanti malah jadi salah-salahan teman-teman. Jadi ini B kurang tepat juga ya. Terus yang C, mencari akar permasalahan tanpa melihat siapa yang bersalah dan memberikan solusi atas konflik yang terjadi. Nah ini benar ya teman-teman ya, mencari akar permasalahan tanpa melihat siapa yang bersalah dan memberikan solusi atas konflik yang terjadi. Jadi kalau ada konflik itu jangan dicari siapa yang salah teman-teman. Siapa yang salah. Misalnya nih suku A dan suku B berantem. Kita kalau nyari siapa yang salah nggak kelar-kelar teman-teman. Cukup dicari akar permasalahannya aja, kemudian diberikan solusi. Oke, berarti jawabannya C ya teman-teman. Coba kita lihat jawaban yang D, memberikan perlakuan berimbang terhadap semua yang terlibat dan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Lalu membawa ke pengadilan. Nah ini membawa pengadilan, serem banget ya teman-teman. Ini bukan tugas kita membawa ke pengadilan, ini tugas polisi ya teman-teman. Melibatkan kepolisian untuk mengatasi konflik. Ini kalau udah nggak bisa diatasi banget ya melibatkan kepolisian boleh, cuman kalau masih bisa diatasi oleh kita sendiri atau kepala suku, better kita selesaikan sendiri dulu ya teman-teman. Oke. Nomor 2 teman-teman, semboyan NKRI harga mati memiliki makna bahwa setiap negara wajib untuk memilah tanah airnya. Sebagai rumah, NKRI harus dijaga bersama-sama. Upaya di bawah ini yang dapat dilakukan untuk menjaga NKRI adalah, ini bisa dibaca sininya doang teman-teman. Jadi nanti kalau ada soal panjang banget cukup dibaca yang terakhir. Tapi kalau kita belum dapat kata kuncinya ya dibaca semua ya teman-teman ya. Yang A,
dengan menjadi kepala keluarga ataupun anggota keluarga yang sadar akan pentingnya menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga. Ini seorang kepala keluarga atau anggota keluarga sadar akan pentingnya kerukunan dan keutuhan keluarga. Ini bisa dikatakan upaya menjaga NKRI dalam lingkup yang sempit ya teman-teman. Misalnya menjaga biar ibu bapak rukun, adik rukun, anak rukun. Terus yang B, dengan tinggal di rumah saja tanpa memperhatikan tetangga sekitar. Ini enggak ya teman-teman, karena dia bersikap acuh tak acuh terhadap tetangga sekitar. C, dengan mencintai profesi dan menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Ini lebih ke nasionalisme teman-teman, mencintai profesi dan menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Ini masuk ke nasionalisme. Terus dengan menjadi pemenang Olimpiade Matematika di tingkat internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Ini bela negara bisa teman-teman. E, dengan cara mencintai produk dalam negeri agar perekonomian meningkat. Ini nasionalisme ya teman-teman. Berarti yang paling tepat A teman-teman, menjaga NKRI, upaya menjaga NKRI tapi dalam lingkup yang sempit. Nanti kalau dalam lingkup yang luas, itu misalnya menjaga antar warga di suatu RT harmonis, atau menjaga suatu organisasi biar harmonis. Terus yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan pedoman yang mempererat bangsa Indonesia. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika, maka Indonesia dapat bercerai-berai dan putus dari persaudaraannya. Oleh karena itu, bangsa yang besar harus mengagumi kemajemukan dan keberagaman dari setiap daerahnya. Sikap warga negara yang baik dalam mencerminkan perilaku kebinekaan adalah, nah ini juga bisa dibaca sininya doang ya teman-teman, ini udah ketahuan poinnya. Kita disuruh ngapain. Sikap kita sebagai warga negara yang baik dalam mencerminkan perilaku kebinekaan adalah A. Melestarikan kebudayaan nenek moyang dengan mengabaikan ya teman-teman, mengabaikan kebudayaan lain dan menganggap remeh kebudayaan baru di daerah lain. Ini masuk ke etnosentrisme ya teman-teman, bangga terhadap budaya diri sendiri secara berlebihan. Etnosentrisme ini bukan ya teman-teman. Terus bangga dan sombong, ada kata sombong, ini udah coret aja nih. Terus yang C, menggunakan batik dan kebaya sebagai kebudayaan khas bangsa Indonesia yang wajib diterima oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ini boleh lah ya. Terus yang D, mampu beradaptasi dan menerima akulturasi budaya baru negara lain sehingga dapat memperkaya kebinekaan dan keberagaman. Ini enggak ya teman-teman, negara lain. Yang E, menjadikan kebinekaan sebagai jimat biasa-biasa saja dan tidak akan membawa perbaikan yang signifikan. Ini juga enggak ada kata tidak dan biasa-biasa saja. Jadi yang benar C ya teman-teman, menggunakan batik dan kebaya sebagai kebudayaan khas bangsa Indonesia yang wajib diterima oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oke, gitu dulu dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar buat teman-teman yang sedang memperjuangkan sekolah kedinasan dan juga persiapan CPNS 2023 yang kita belum tahu akan ada CPNS 2023 di jalur umum atau enggak ya teman-teman, tapi tetap disiapkan. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.